Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat jumpa dengan saya di channel Belajar Teknologi Zaman Now. Kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman semua mengenai DevOps. DevOps adalah mungkin di dunia IT di zaman now adalah sangat populer ya, IT DevOps. Ini adalah bagian yang baru. Sebenarnya DevOps itu apa sih DevOps itu, kemudian tugas dan tanggung jawab DevOps itu apa, kemudian syarat menjadi DevOps Engineer itu apa aja. Bisa lihat di atau bisa ngikuti di channel ini, nanti teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai tugas dan tanggung jawab DevOps dan syarat apa aja menjadi DevOps. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel kami, mengikuti channel kami, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat semua, sukses selalu. Karena dengan mengikuti, dengan subscribe channel ini sangat membantu kami untuk bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten baru mengenai teknologi zaman now, terutama di bidang IT ya. Kalau dari lihat di logonya DevOps ya, DevOps itu logonya seperti angka 8 ya, siklusnya seperti angka 8 yang posisi tidur ya. Jadi ini adalah siklus daripada DevOps. Dari teman-teman mungkin di Google atau di dokumen-dokumen yang membahas mengenai DevOps masih logonya seperti ini. Ini adalah siklus dari DevOps. Ini ada plan, urut jadi plan, terus coding, dibuat, terus dites, terus di integration, di deploy, terus operation, terus di monitoring, kembali ke plan lagi. Sebenarnya DevOps ini adalah singkatan dari development plus operation. Jadi lebih singkatnya disingkat DevOps ya. Jadi gabungan dari development dan operation. Jadi collaboration antara development and operation. Oke. Sebelum menginjak ke lebih lanjut, saya akan coba menjelaskan mengenai bagaimana sih evolution software development ini. Jadi pada zaman yang dulu itu kita kenal dengan waterfall model ya. Jadi waterfall model yaitu kemudian waterfall model, kemudian ada sistem agile, kemudian sekarang adalah muncul namanya DevOps. Ini adalah siklus dari development evolution ya. Jadi ada water model, ada agile, ada DevOps. Akan kita jelaskan apa sih waterfall model itu, agile, DevOps itu sendiri. Jadi traditional waterfall model yaitu ini adalah siklus ini ya, evolution. Jadi waterfall model yaitu modelnya seperti ini. Jadi mulai analisis kebutuhan, desain, development, dan testing, maintenance itu berjalan secara urut. Jadi waterfall model ini terjadi step-step secara urut. Jadi mulai awal dari akhir itu harus urut. Kemudian kerugian waterfall model ini apa sih? Jadi kemudiannya itu jika ada bisnis user kurang cocok dengan produk, maka project akan start dari awal lagi. Itu kekurangannya dari waterfall model. Kemudian jika sampai kebutuhan user itu belum clear, project tidak dapat dimulai karena harus kembali ke awal lagi. Nah, ini yang menyebabkan delay ya. Kemudian agile model. Agile model adalah suatu model proses daripada development software itu dipecah-pecah ke dalam bentuk project-project kecil. Ini project-project kecil yang disebut dengan sprint. Agile model ini ditujukan untuk mengurangi gap antara user dan development. Jadi agile ini antara business user dan development itu dikurangi gapnya dengan menggunakan agile ini. Jadi agile itu ada sprint, ada backlog. Jadi setiap ada kekurangan langsung diperbaiki. Itulah kelebihan dari agile. Keuntungan daripada agile model yaitu kebutuhan user akan mudah dimengerti karena ada feedback secara kontinu.
Jadi feedbacknya secara kontinu sehingga kebutuhan user itu mudah dimengerti, sehingga program akan cepat ditangani karena ada feedbacknya berkelanjutan. Kemudian produk akan terdelivery ke user lebih cepat dibanding dengan waterfall. Ini adalah lebih keuntungan dari model agile. Kemudian kerugiannya, jadi kerugiannya itu produk ini hanya bisa dijalankan di tes, di environment development, jadi tidak sampai ke production system. Jadi agile itu memang komunikasi antara business user dan development, dan hanya produknya itu hanya bisa dites di development environment aja, tidak ada di production. Kemudian antara kekurangan agile ini antara tim development sama operation ini masih terjadi gap. Jadi istilahnya ada silo antara tim development sama tim operation itu masih kerja sendiri-sendiri. Nah, itu kekurangannya agile. Kemudian datang evolution ini, DevOps. Nah, ini DevOps ini intinya menjembatani antara development dan operation. Jadi kalau di sini agile, sistem agile itu artinya menjembatani antara sistem developer dengan user. Jadi dengan agile ini mengurangi gap antara business user dan development. Kemudian dengan DevOps ini tim development akan collaboration dengan tim operation, dijembatani. Artinya DevOps ini adalah di tengah-tengah antara developer dan operation. Kemudian kalau dilihat dari definisinya DevOps adalah sebuah culture ya, collaboration dan communication antara tim yang bertanggung jawab terhadap pengembangan aplikasi dan delivery. Jadi sebenarnya DevOps itu adalah sebuah culture collaboration. Jadi collaboration antara tim-tim yang bertanggung jawab terhadap aplikasi tersebut. Untuk mewujudkan collaboration itu maka perlu namanya tool DevOps. Tool. Ya, tool inilah yang nanti di-handle oleh tim DevOps. Untuk mewujudkan culture collaboration tersebut, DevOps perlu alat otomasi untuk mendelivery application atau software kualitas lebih cepat tanpa intervensi manual dari sumber coding ke state deployment. Jadi dengan tool-tool ini, nanti DevOps akan mengoperasikan tool ini sehingga program yang di development ini bisa terdelivery dengan bagus di environment production. Kemudian kalau kita lihat di ruang lingkupnya DevOps itu secara garis besarnya seperti ini. Jadi ini DevOps, ini adalah istilah irisan. Jadi DevOps ini ada di tengah-tengah, jadi irisan dari tim development sama tim operation, kemudian ada tim QA juga. Karena QA ini untuk testing ya, testing ini perlu juga. Jadi ada environment testing, itu environment testing, environment staging ini QA sangat berperan sekali. Jadi untuk development ini tim DevOps juga harus collaboration development karena ini sangat berhubungan dekat dengan tim development karena untuk mendelivery ke tim operation. Ini adalah secara garis ininya, ruang lingkupnya. Kemudian apa sih keuntungan implementasi DevOps? Sebelumnya ini adalah diagram mengenai siklus dari pengembangan development. Kalau sistem agile ini plan, codingnya sampai build aja ya. Jadi ini sistem agile development. Kemudian ada continuous integration. Jadi continuous integration adalah melanjutkan daripada build yang di agile development dilanjutkan ke integration. Jadi integration, jadi program-program yang dibuat di integration, di compile jadi suatu produk yang siap di delivery ke environment staging maupun environment production. Kemudian dari itu tersebut dilanjutkan dengan continuous delivery. Jadi continuous delivery yaitu kelanjutan daripada integration dilanjutkan dengan delivery. Delivery bisa
di delivery ke environment production atau ke staging. Kemudian ada continuous deployment. Continuous deployment yaitu continuous dideploy ke environment production untuk operation, untuk AT operation. Ini adalah siklus daripada DevOps. Jadi ini dilakukan secara otomatis ya, tanpa manual. Jadi perlu ada tool. Jadi DevOps itu punya tool yang semua itu dilakukan secara otomatis. Oke, kemudian apa sih keuntungan dari implementasi DevOps itu? Jadi yang pertama yaitu release velocity. Jadi kecepatan rilis itu dengan DevOps, rilis keprogresen itu lebih sering dan confident karena dilakukan secara otomatis. Jadi pakai program otomatis, itu bisa pakai Jenkins atau GitLab, CI atau tool yang lain yang banyak, mungkin tool otomatisasi, itu lebih cepat. Jadi release ke production itu lebih cepat karena secara otomatis, tidak manual lagi. Kemudian development cycle akan lebih cepat karena dengan cepatnya release, jadi ada feedback lebih cepat karena dengan cepatnya release, jika ada error nanti akan cepat tertangani. Kemudian improvement application quality dan performance. Jadi dengan DevOps ini application quality itu bisa cek secara otomatis. Jadi secara continuous delivery bisa cek mengenai application quality dengan quality code, misalkan dengan SonarQube begitu. Kemudian improvement collaboration. Jadi collaboration antara tim development dan operation itu secara profesional bertambah karena ada jembatan ini sama DevOps, antara tim development sama operation itu ada DevOps di tengah-tengahnya. Kemudian deployment rollback. Jadi dengan DevOps ini tanpa ragu downtime ya ketika rollback. Kenapa? Karena dengan tool yang otomatisasi ini, jadi kalau rollback itu nggak perlu manual lagi, langsung dari toolnya kita bisa melakukan rollback tanpa intervensi manual. Jadi lebih pede, jadi tim development lebih pede, tim operation lebih pede jika ada kesalahan dalam deployment, kita bisa rollback dengan cepat. Kemudian proses automation, jadi dengan DevOps ini semua dijalankan dengan automation sehingga mencegah human error. Keuntungan terakhir yaitu happy customer, jadi business user atau customer akan lebih happy karena program dengan cepat terdelivery ke operation. Oke, itu tadi beberapa keuntungan mengenai implementasi DevOps ya. Kemudian apa aja sih tool-tool DevOps itu? Jadi seorang DevOps engineer harus mengerti ya tool-tool DevOps. Sebenarnya banyak sekali tool-tool di luar sana. Kami di sini merangkum ada beberapa aja. Ini sesuai dengan siklusnya. Ini ada beberapa bagian, ada plan, code, build, test, integration, deploy, operation, and monitor. Jadi kalau untuk plan ini toolnya bisa macam-macam nih. Ada Confluence, ada Jira Software, ada Draw.io, ini untuk planning ya, planning development. Kemudian code-nya itu bisa macam-macam, ada Golang, ada Java, ada Node.js, ada PHP. Ini code-nya, jadi ini bagian dari development juga. DevOps-nya aku harus paham sekali. Harus paham juga mengenai program-program tool yang ada DevOps ini. Kemudian build-nya bisa pakai Docker, pakai GitLab, pakai Maven, pakai Git, ini build-nya. Kemudian saat tes ini bisa pakai JUnit, ada pakai Selenium, ada pakai SonarQube. Ini bisa macam-macam, banyak tool sekali ya. Ini hanya saya ringkas beberapa tool. Kemudian ada integration. Ini otomatis integration itu bisa pakai Jenkins. Ini Jenkins adalah tool yang populer di dunia di continuous integration di dunia IT. Kemudian ada bisa pakai GitLab CI atau GitLab Planner untuk integration. Kemudian deploy-nya itu bisa pakai Ansible, jadi Ansible adalah tool otomatisasi juga. Kemudian ada Chef, bisa pakai Docker, bisa pakai GitLab. Kemudian operation-nya bisa
dideploy ke Docker Swarm, bisa pakai Kubernetes, bisa pakai Portainer untuk operationnya. Kemudian monitor toolnya bisa pakai ELK, Stack, Elasticsearch, Log-Test, dan Kibana. Kemudian bisa pakai Prometheus, bisa pakai Grafana. Ini adalah beberapa tool yang contoh. Jadi tool ini sebenarnya tool-tool banyak sekali di luar, tergantung dari aplikasi atau suatu perusahaannya atau menggunakan aplikasi apa. Ini teman-teman yang ingin belajar DevOps harus paham juga mengenai tool-tool ini, karena tool-tool ini sering dipakai untuk dalam keseharian. Oke, kemudian apa sih tanggung jawab daripada DevOps Engineer? Jadi ini saya coba rangkum. Jadi tanggung jawabnya secara garis besar itu, DevOps Engineer adalah bagaimana caranya membangun suatu sistem infrastruktur yang terotomatisasi, terintegrasi, dan fleksibel agar developer dapat meluncurkan coding mereka secara cepat dan efisien. Jadi ini adalah secara garis besar tugas dari dan tanggung jawab DevOps Engineer. Tapi dalam keseharian tugas DevOps ini adalah beberapa di bawah ini adalah bagian daripada tugas DevOps Engineer. Yang pertama yaitu menjembatani antara tim developer dan tim operation untuk menghindari miscommunication. Jadi untuk menjembatani ya. Jadi istilahnya untuk menghindari silo antara tim development dan tim operation. Kemudian membangun sistem infrastruktur yang terotomatisasi dan terintegrasi. Kemudian yang ketiga yaitu membangun sistem containers dan virtualisasi. Kalau yang lebih banyak dipakai dengan menggunakan Docker. Jadi teman-teman yang DevOps Engineer harus paham betul mengenai Docker ya. Karena semua ini nanti harus pakai Docker. Kemudian yang keempat yaitu memastikan proses pembuatan produk atau aplikasi bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi dengan collaboration antara development dan operation, pembuatan produk lebih cepat. Kemudian yang kelima yaitu membantu tim developer dalam mengubah aplikasi ke dalam bentuk Dockerized maupun Containerized. Jadi tim DevOps ini tugasnya salah satunya yaitu membantu tim development untuk membentuk Dockerized dari suatu aplikasi. Kemudian yang keenam yaitu ini wajib membuatkan script CI/CD ya untuk proses otomatisasi, jadi untuk integrasi dan deployment secara otomatis. Jadi teman-teman yang ingin belajar DevOps Engineer harus paham betul mengenai proses CI/CD ini. Jadi scriptnya biasanya menggunakan YAML ya, YAML atau yang lainnya tergantung aplikasinya. Kalau YAML itu pakai GitLab, terus nanti ada pakai Jenkins juga. Ada scriptnya sendiri kalau pakai Jenkins. Kemudian yang ketujuh yaitu membangun sistem monitoring secara efektif. Jadi kita bantu juga dari aplikasi kalau udah jalan. Jadi monitoring harus kita bantu membuat. Misalkan kita pakai Grafana atau Prometheus yang lagi trending saat ini, pakai Grafana, Prometheus, pakai Kibana untuk lognya. Itu adalah bagian daripada tugas-tugas seharian DevOps Engineer. Kemudian jika teman-teman ingin menjadi DevOps Engineer, ini adalah beberapa syarat, mungkin di bagian syarat saja. Mungkin teman-teman bisa agar ada gambaran apa sih yang bisa menjadi DevOps Engineer. Kemudian yang pertama yaitu paham terkait software development. Jadi teman-teman yang ingin menjadi DevOps Engineer harus paham dulu nih. Misalkan menguasai salah satu programming. Jadi biar logikanya itu biar tahu sih apa yang dikerjakan development, apa yang di development mengerjakan menggunakan programming apa harus tahu. Jadi kita harus tahu mengenai program apa yang dibuat oleh tim developer. Karena ini penting, karena dengan mengetahui program yang dibuat tim developer kita bisa mengconvert aplikasi yang sudah jadi itu ke dalam suatu image container. Ini sangat penting. Jadi
harus bisa memahami dan mengaplikasikan bahasa pemrograman. Jadi teman-teman yang ingin jadi DevOps Engineer harus tahu mengenai bahasa pemrograman dulu, salah satunya. Kemudian yang penting lagi yaitu menguasai konsep dasar Linux. Kenapa dasar Linux ini penting? Karena teman-teman environment server ini kebanyakan Linux, jadi komen-komennya harus pakai Linux semua, jadi teman-teman harus paham mengenai konsep dasar Linux juga. Kemudian paham operational IT juga harus paham, jadi operasional seperti apa. Kemudian peran sysadmin, jadi harus tahu juga mengenai sysadmin dari suatu server agar ini membentuk strategi dalam seluruh integrasi dan proses penyebarannya, jadi lebih gampang. Jadi teman-teman kalau menguasai sysadmin itu lebih gampang dalam proses deployment ke dalam satu server. Paham juga mengenai Docker, virtualisasi, dan kontainer. Ini harus paham juga teman-teman mengenai Docker ini, virtualisasi ini harus paham, karena semua aplikasi nanti di DevOps ini harus dikemas dalam bentuk kontainer. Jadi harus paham betul mengenai Docker, kontainer, dan virtualisasi. Kemudian syarat berikutnya yaitu teman-teman harus paham mengenai source code management. Source code management yaitu adalah untuk menyimpan program-program yang tim developer, jadi seperti Git, GitLab. Ini teman-teman harus paham juga mengenai GitLab, GitHub. Kemudian paham juga mengenai tool DevOps automation seperti Jenkins, GitLab Runner, Ansible, Git, GitHub, Docker Registry. Ini adalah tool-tool yang sering dipakai. Mungkin di luar juga masih banyak lagi ya tool-tool yang belum saya sebutkan di sini, mungkin bisa explore sendiri di Google atau di internet. Yang berikutnya yaitu paham mengenai monitoring tool. Jadi teman-teman yang ingin belajar DevOps harus tahu juga mengenai monitoring tool seperti ELK. ELK itu Elasticsearch, Logtest, dan Kibana. Teman-teman harus tahu bagaimana cara mengirim log ke Elasticsearch pakai Velbit. Itu harus tahu teman-teman ya, karena aplikasi semua itu nanti ada lognya, log application. Nah itu untuk yang zaman sekarang ini kebanyakan udah pakai ELK ya, jadi nggak manual lagi karena node-nya banyak, sehingga ELK itu dikumpulin ke dalam satu log server. Jadi tim operation lebih gampang monitoring jika ada problem atau ada yang ada error, jadi bisa lihat di lognya. Kemudian untuk monitoring dashboardnya kita bisa menggunakan Grafana yang lebih banyak dipakai oleh teman-teman operation. Grafana, Prometheus, Velbit, pakai Greylog juga. Kita kalau untuk monitoring suatu Swarm, Docker orchestration pakai Swarm atau bisa pakai Portainer. Itu adalah tool-tool yang teman-teman harus menguasai jika ingin jadi DevOps Engineer. Kemudian paham juga mengenai orchestration tool seperti Docker Swarm, Kubernetes. Ini adalah Docker orchestration. Kubernetes atau Swarm ini sangat populer saat ini. Harus paham juga. Teman-teman harus paham juga mengenai Kubernetes, bagaimana sistem kerjanya, karena semua aplikasi yang kontainer nanti akan diinstal ke sini, ke Docker Swarm atau Kubernetes atau tool lainnya, mungkin ada lagi yang lainnya. Kemudian yang berikutnya itu paham mengenai CI/CD konsep, yaitu continuous integration sama continuous delivery. Ini adalah paham juga karena ini sangat erat berhubungan dengan DevOps, yaitu proses continuous integration dan continuous delivery. Ini adalah tool untuk otomatisasi. Kemudian komunikasi secara lisan maupun tulisan yang baik bisa bekerja sama dengan tim. Jadi DevOps ini harus bisa bekerja sama dengan tim development, bisa tim quality assurance, quality control, bisa bekerja sama dengan tim security, bisa bekerja sama dengan tim infra. Banyak sekali tim-tim yang berhubungan dengan DevOps. Itu tadi adalah syarat-syarat menjadi engineer. Oke, itu tadi teman-teman
sedikit yang saya share mengenai DevOps. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat kepada rekan-rekan semua yang melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya yang lebih menarik. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.